Kita ini kalau bisa ada kesalahan orang kita tutup. Saya heran kok ada ulama kerjaannya hanya mencari kesalahan orang. Semoga nanti muncul ulama-ulama yang membimbing orang salah, bukan mencari orang salah lalu memfatwa-fatwakannya, bikin rusuh. Dan ya Allah, maka bikin susah hidupnya, seretkan rezekinya, jangan berkahi nafkahnya, jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya, biar susah jalan hidupnya, biar dipecat dari tempat kerjaannya, biar ditinggal lari bininya, biar lakinya kawin lagi, biar anak-anaknya ngelawan sama dia, biar hidupnya tidak bahagia, nggak dapat anak keturunan yang solihin dan solehat, hidupnya hancur-hancuran, nggak ada berkah, susah tiap hari, sedih tiap hari, gundah gulana tiap hari. Walaupun saya nggak nyoblos presiden sebelumnya, kita nggak pernah doain dia buruk. Coba antum track, ya, cari kembali kajian-kajian saya yang lama. Walaupun saya dicaci oleh jamaah, dibentak pakai takbir, kita nggak kemudian berubah. Kenapa? Yang diajarkan guru-guru kami, mursyid-mursyid kami di Thariqah, dilarang mendoakan buruk bagi pemimpin, kecuali si pemimpinnya sudah mulai menghina agama kita. Oh, kalau itu jihad kita, Bang Dik. Jihad kita langsung. Emang gua takut jihad ya? Kita nggak takut jihad, Pak. Kita takutnya berlaku jahat. Jangan sampai jihad kita itu jahat. Dan minta ampun kepada Allah. Karena itu wilayahnya Allah, bukan wilayah kita. Kalau kritik-kritik aja, ada pemimpin menurut kita nggak adil, kritik aja. Tidak usah kemudian mencaci maki. Namun manhaj ulama sufiyah yang mayoritas, pemimpin didoakan diilhami kebaikan, diilhami jadi orang adil, menjadi orang yang penuh rahmat, bukan kemudian ngomelin mulu, caci maki terus. Nah, ini bedanya para sufi dengan ulama-ulama ahlul ulum wal rusum, ya, orang-orang pakar intelektual doang, ya, dipancing dikit supaya jamaahnya senang, maka dia mulai mencaci para pemimpin, ya. Ini belum ada yang berani nih, karena presidennya jenderal, ya. Saya kangen tuh dengerin orang yang ngumpat-ngumpat itu, masih berani nggak dia? Ya, pengen lihat tuh nongol nggak mukanya. Akhirnya yang dikata-katai wakilnya mulu. Dasar ente takutnya ke makhluk, bukan pejuang hakiki, bukan pejuang hakiki. Tapi maukif sikap kita terhadap pemimpin apa? Kita maunya negara kita, bangsa yang dirahmati. Maka dalam hadis dikatakan sebaik-baik negeri, sebaik-baik pemimpin yang pemimpinnya mendoakan kebaikan rakyatnya, rakyatnya mendoakan kebaikan bagi dia. Pemimpinnya disayangi, rakyatnya pun disayangi. Nah, kita maunya yang begitu. Itu gimana cara mewujudkannya? Mulai doain. Ya, jadi antum kalau nggak sepakat nggak usah ngaji di ribat. Mohon maaf, ribat mendoakan kebaikan untuk para pemimpin dimanapun dia, negara apapun dia. Oh, kita bukan mau kritis boleh. Emang kita nggak kritis, kita semua kritis kok. Dan teman-teman ini terpelajar semua. Di kita nggak ada kita ngomongin buruk pemimpin. Dari dulu, dari awal ribat muncul, bahkan sebelum pra ribat muncul, itu teman-teman Buya Aswi sangat mengerti mauqif saya, pandangan. Semoga Allah buka hati kita semua sehingga mudah memahami hikmah-hikmah yang Allah sampaikan melalui wali-walinya, dan berniat malam ini mempelajari kalam Allah, mempelajari kalam Rasulullah yang disarikan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakan. Dari jadi hikam itu pemaknaan terhadap kitabullah. Kalau kita keliru baca ini aman, Bang Dik. Tapi kalau keliru memahami Al-Quran, ya itu berbahaya. Tapi kalau keliru baca hikam, ya paling disebut jahil atau mukhti, keliru, salah. Tapi kalau coba-coba memaknai Quran dan tidak tepat, ini Nabi katakan falyatabawwa maq'aduhu minan nar, siap-siap tempatnya di neraka. Itu sebabnya kami lebih banyak mengambil dari kitab-kitab ulama, nggak langsung ke Al-Quran, karena khawatir kita nanti salah berbicara dengan hawa nafsu, lalu bukan dijamin masuk surga, malah masuk neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Hikmah ini agak panjang, tapi intinya surat An-Najm tadi, ya, wa anna ila rabbikal muntaha, dan bahwasannya kepada Tuhanmu lah tempat terakhir, tujuan terakhir engkau melakukan perjalanan rohani. Maka berkalam Ibnu Athaillah Sakandari, la tarhal min kaunin ila kaunin,
Jangan dalam pengalaman spiritual hanya mencari kesaktian, berwirid supaya dapat hikmah, supaya misalnya lagi ada project, supaya projectnya tembus, terus baca Quran dengan ayat tertentu. Walaupun itu boleh, tapi orang ini sedang berjalan dari makhluk kepada makhluk. Atau misalnya, kenapa belajar tasawuf? Supaya saya bisa mendapatkan ketenangan. Tenang itu makhluk atau bukan? Tenang itu makhluk atau bukan? Makhluk arti makhluk apa? Ciptaan. Tenang itu dicipta Allah atau bukan? Dicipta Allah. Oleh karenanya, jika orang cari ketenangan, berarti dia hanya berpindah dari makhluk kepada makhluk. Apalagi cari khusyuk. Khusyuk itu makhluk apa Allah? Maka orang yang mencari khusyuk, dia hanya berpindah dari makhluk kepada makhluk. Apalagi saya cari cahaya. Cahaya apa dulu? Cahaya Allah apa cahaya? Cahaya apa? Ternyata yang dimaksud cahaya titik-titik yang ada di dalam cakra tubuh latifah itu nggak masuk, itu makhluk. Kita tidak cari itu, kita mencari yang lebih mulia dari semua cahaya, disebut nurun ala nur, cahaya yang bukan cahaya materi ataupun imateri. Allah itu tidak materi, juga nggak disebut immateri. Allah itu munazzah an kullim minhuma. Allah maha suci dari sebutan materi ataupun materi. Cukup katakan dialah yang zahir, dialah yang batin, dialah yang awal, dialah yang akhir. Itu cukup. Kenapa kita nggak sebut Allah itu immateri? Karena Allah mengatakan dirinya zahir. Dan immateri itu bisa jadi ruh, bisa jadi jiwa. Ruh dan jiwa bukan materi. Maka kalau kita katakan Allah bukanlah materi, tapi dia adalah immateri, orang ini akidah halus sunnahnya perlu diperbaiki lagi. Bukan disesatkan Bang Dik. Jangan berlaku seperti tukang cari kesalahan orang. Kita ini kalau bisa ada kesalahan orang kita tutup. Saya heran kok ada ulama kerjaannya hanya mencari kesalahan orang. Semoga nanti muncul ulama-ulama yang membimbing orang salah, bukan mencari orang salah lalu memfatwa-fatwakannya, bikin rusuh. Dan yang paling repot, si ulamanya salah faham. Perkara rohani dia hukum dengan hukum akidah. Perkara rasa dia pandang dengan hukum-hukum zahir. Ini ulama su dan ulama jahil murakkab. Ulama yang dari dulu mereka memusuhi Imam Ghazali, dari dulu mereka mengkafirkan Abul Hasan Syazili. Jadi imam-imam kita ahli tariqah, ahli tasawuf yang ahli sunnah dikafirkan dari dulu. Siapa yang mengkafirkan? Mereka. Imam Al-Hakim At-Tirmizi yang sezaman dengan Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi juga diusir dari kampungnya. Yang mengusir Imam Hakim Tirmizi nggak ada yang kenal hari ini. Orang yang terusir ini sampai hari ini kuburannya diziarahi. Dia wafat tahun 318 Hijriah, sekarang sudah 1446 Hijriah dan dia masih diziarahi. Imam Bukhari wafat tahun berapa? 205 di mana? Disamarkan. Dia orang Bukhara, lari. Itu orang yang menyesatkan dia di Naisapur, namanya Imam Zuhli. Itu nggak diperhatikan hari ini. Hanya satu orang yang mengerti Imam Zuhli. Orang lebih kenal Imam Bukhari. Orang yang memfatwakan sesat kepada Imam Al-Bukhari. Jadi jangan dikira Bukhari nggak pernah difatwa sesat. Kenapa? Si ulama-ulama ini lagi nunjukin ya dia ini pinter, biar dipuji orang. Dia ini hebat, ingin menjaga akidah umat. Nah ini hati-hati, slogan-slogan begini ini berbahaya. Yang berhak menjaga akidah umat itu bukan orang-orang kayak kita ini. Nah Bapak Ibu yang bukan Allah, Ibnu Athaillah menegur banyak ulama. Ternyata imam ini juga dianggap sesat di zamannya. Ada yang menyesatkan Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kenapa? Beliau ini disebut pemimpi. Kalau sekarang bahasa lainnya halu. Ulama halu gitu. Tahu halu? Suka ngayal, khayal. Dituduh tukang mimpi dan mengikuti mimpinya. Itu yang nuduh hari ini namanya gak disebut sama sekali dalam sejarah Islam. Dan beliau yang dituduh sampai hari ini masih dibaca kitabnya. Dan kitab Hikam ini salah satu kitab yang paling sering dibaca setelah kitab Sahih Bukhari. Setelah Sahih Bukhari, kitab yang paling viral di dunia Islam, kitab Al-Hikam, dan diterjemah ke banyak bahasa. Dan alhamdulillah kita termasuk bagian dari golongan itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa
Apa thariqah pengarang kitab ini? Thariqahnya Syaziliyah. Apa mazhab dia? Dia mazhabnya Maliki. Apa akidah dia? Akidah dia Ahlus Sunnah Asy'ariyah. Sesama Asy'ariyah dulu sesat menyesatkan juga. Ya, malu-maluin tuh ulamanya. Kalau ada ulama begitu, Allah akan lenyapkan namanya. Belum dia mati, nama dia sudah gak dikenal orang. Karena dia mencari perhatian makhluk dengan fatwa-fatwanya. Sedangkan yang difatwakan tidak terbersit, dia mencari perhatian makhluk. Maka mohon maaf nih anak-anak muda hari ini, buat Instagram untuk cari siapa? Follower. Buat TikTok supaya cari follower. Akhirnya ini menjadi penyakit kolbu. Kalau dia pakai baju ustadznya cari jamaah. Kalau videonya ditonton banyak oleh orang diseneng. Kalau ditonton sedikit nggak seneng. Nah ini ciri-ciri di kolbunya belum beres. Yang Allah angkat itu bukan kita Bang Dik. Allah itu hanya mengangkat kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Dan ilmu tentang kasih kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Maka ilmu ini adakah ilmu itu di buku? Enggak. Buku itu hanya salinan ilmu. Ilmunya ada di kolbu para ulama. Maka siapa yang di kolbunya ada ilmu tentang Sayyidina Muhammad SAW, orang ini diangkat. Asbab dia berilmu tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi yang diangkat Allah siapa? Nabi Muhammad. Antum coba-coba hancurin orang yang di kolbunya ada nur Nabi Muhammad SAW. Coba aja hancurin. Coba aja fitnah. Nurnya tidak akan padam. Kenapa Allah mengatakan yuriduna liyutfi'u nurallah wallahu mutimmu nurih. Mereka menginginkan apa? Apa yang mereka inginkan? Memadamkan nur Allah. Nur Allah itu Nabi Muhammad SAW. Ilmu tentang Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Allah menginginkan untuk menyempurnakan nurnya. Kira-kira kalau ada makhluk ingin memadamkan nurullah, Allah ingin menghidupkannya, menyalakannya, siapa yang menang? Allah berkehendak, makhluk berkehendak, mana yang menang? Makanya Nabi Muhammad SAW tidak ada terasa takut di hatinya. Sayyidina Muhammad SAW la khaufun alaih wala huwa yahzan. Ya. Nabi nggak pernah galau, nggak pernah takut, karena di kolbunya ada nurullah dan Allah akan menyempurnakan nurnya. Jadi Bang Dik, nggak usah cari viral Bang Dik, tapi kita viralkan nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kitab-kitab maulid itu viral? Karena kitab maulid itu paling sering menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya maulid Nabi Muhammad, pasti dia menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lagi benar begini. Kalau gitu supaya saya viralkan Nabi Muhammad. Nah itu salah lagi tuh. Innamal a'malu amal tergantung niat. Kalau niatnya tidak benar, dia dapat. Maka disebut di hadis tadi, ya, hadis pertama di Sahih Bukhari, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih. Siapa yang hijrahnya, geraknya, dakwahnya untuk Allah sampai, yang dakwahnya, hijrahnya, pergerakannya untuk dunia. Apa dari dunia? Di dunia ini ada dua, materi dan immateri. Materi duit, immateri apa? Popularitas, viral, punya pengikut yang banyak. Nah itu dunia. Lalu disebutkan ya awimra'atin, atau ingin urusan syahwat, maka disebutkan fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Hijrahnya hanya sampai ke situ. Dia berpindah dari Mekah ke Madinah, tapi yang berpindah hanya fisiknya, rohaninya belum berpindah. Maka teman-teman semua, di dalam bab thariqah, salah satu adab kita sebelum zikir kita baca ilahi anta maksudi. Itu adab, itu ajaran Nabi Allah Khidir kepada Sayyidina Syekh Abdul Khaliq Al-Ghujudawani, kawan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahum al-aziz. Apa kata beliau? Sebelum engkau berzikir, bacalah ilahi anta maksudi. Ya Allah, bantulah aku untuk meluruskan niatku hanya kepada engkau. Waridhaka matlubi, ya Allah, izinkan aku mendapatkan ridhamu. Kalau Allah sudah ridha, zikir enak gak enak, yang penting Allah ridha. Salat khusyuk gak khusyuk, yang penting Allah ridha. Ya, begitu Bang Dik. Maka di sini ada ungkapan, ya. Coba didengar ungkapannya. Saya sering menyebutkan ini. Imam Abu Sulaiman Ad-Darani. Imam siapa? Abu Sulaiman Ad-Darani. Imam Abu Sulaiman Ad-Darani ini imam salafus saleh, termasuk surga. Mana yang dipilih Bang Dik? Salat. Ngeri kali Bang Dik. Salah ya? Bener, cuma alasannya apa? Alasannya dimanapun bersama Allah,
Walaupun di kolong jembatan, go to Allah. Promosi dia. Abu Sulaiman Darani ditanya, kamu pilih surga Firdaus atau sholat 2 rakaat? Apa jawaban beliau? Untuk sekarang aku pilih sholat 2 rakaat. Kenapa? Karena aku bernafsu untuk masuk surga. Cuma kalau saya ditanya, dulu saya jawabnya seperti Imam Ad-Darani. Sekarang saya sudah revisi, Pak. Kita sudah Firdaus setiap pagi dan petang pasti memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ternyata ilmu rasa, ilmu ma'rifat itu berkembang. Boleh dong kita beda sama ulama dulu, boleh nggak? Boleh, kan ini bukan bab akidah, ini cuma bab rasa. Ini hanya bab rasa. Di mana kita tempat jumpa dengan Allah? Di sorga apa di dalam sholat? Mestinya sholat, tapi apakah sholat antum itu layak untuk dijadikan media jumpa dengan Allah? Layak nggak? Belum. Jujur, kabar gembiralah, bikinlah orang-orang rindu masuk surga. Kenapa? Karena di surga itu ada kenikmatan yang zahir, ada kenikmatan yang batin. Yang zahir kawin, makan, ya. Benar, apa lagi? Jalan-jalan. Nikmatnya semua. Tapi ada nikmat yang batinnya, yaitu jumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laula ru'yatullah fil jinan ma nashtaqu ilaiha. Kalau bukan karena memandang Allah itu tempatnya di adalah hadratil firdausil a'la, di hadrat firdaus, maka kita tidak akan merindukan surga. Jadi kita merindukan surga bukan karena dia surga, bukan karena dia tempat yang menyenangkan, tapi surga itu tempat memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya semua nikmat dikasih tapi tidak dikasih jumpa dengan Allah, fala nastaquha, kita nggak perlu merindukan surga. Sudah bisa mendudukkan faham? Jadi kita harap surga bukan karena surga. Surga itu makhluk, bukan. Surga itu curhat loh Bapak Ibu. Ternyata surga ini suka curhat. Curhat ya Rob, kata ahli surga, kata si ruh surga. Jadi surga itu punya ruhnya, ruhul jannah. Apa kata surga? Ya Rob, yang masuk ke dalamku du'afa, fuqara, masakin. Yang masuk ke dalamku ke orang-orang lemah, orang miskin. Apa katanya? Kere. Melarat gitu. Ke orang-orang begitu. Ya, siapa yang bicara? Ruhul jannah. Dijawab oleh Allah Ta'ala, ya ayatuhal jannah, duhai surga, anti rahmati, engkau itu rahmatku, biki arhamu man asya, denganmulah media aku menyayangi, memberi rahmat kepada orang yang aku kehendaki. Begitu juga kepada neraka, ya. Neraka ini dia bangga, dia keren ya, yang masuk ke neraka itu, tahu nggak, raja-raja, pejabat-pejabat, dan yang paling ngeri kiai-kiai, mursyid masuk, nauzubillah summa nauzubillah, ya. Ngeri nggak? Ngeri. Para qurra, para pembaca Quran, pembaca kitab masuk. Yang keren-keren itu masuk. Siapa aja tadi? Raja. Contoh raja paling keren siapa dulu? Firaun. Namrud. Siapa lagi? Jadi ente sembarangan kalau menyamakan pemimpin sekarang sama Namrud, itu kebangetan. Namrud itu pasti masuk neraka karena matinya sudah mati su'ul khatimah. Kalau pemimpin sekarang nggak beda paham sama kita nggak dapat kebaikan dia, jangan pastikan dia langsung sama dengan Fir'aun. Yang bicara begitu, dia telah melanggar etika dia sebagai seorang hamba Allah yang tidak tahu masa depan, bahwa akhir nafas kita nggak ada yang tahu. Dan saya khawatir seperti yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, apa yang beliau katakan, orang yang mengkafirkan orang lain dan tidak terbukti yang dikafirkannya kafir, faqad ba'a bihi ahaduhuma, maka tuduhan kufurnya kembali kepadanya. Maka saya sampaikan kepada siapapun yang sudah kebelanjur, yang sudah terlanjur mengkafirkan orang yang belum tentu kafir, segera merevisi dan bertobat kepada Allah, minta maaf kepada orang itu, ya, dan minta ampun kepada Allah. Karena itu wilayahnya Allah, bukan wilayah kita. Kalau kritik aja, ada pemimpin menurut kita nggak adil, kritik aja, tidak usah kemudian mencaci maki. Namun manhaj ulama sufiyah yang mayoritas, pemimpin didoakan diilhami kebaikan, diilhami jadi orang adil, menjadi orang yang penuh rahmat, bukan kemudian ngomelin mulu, caci maki terus. Nah, ini bedanya para sufi dengan ulama-ulama ahlul ulum wal rusum, ya, orang-orang pakar intelektual doang, ya, dipancing dikit
supaya jamaahnya senang, maka dia mulai mencaci para pemimpin. Ya, ini belum ada yang berani nih, karena presidennya jenderal ya. Saya kangen tuh dengerin orang yang ngumpat-ngumpat itu, masih berani nggak dia? Ya, pengen lihat tuh nongol nggak mukanya. Akhirnya yang dikata-katai wakilnya mulu. Dasar ente takutnya ke makhluk, bukan pejuang hakiki, bukan pejuang hakiki. Tapi mohon maaf nih, ingat manhaj ribat, manhaj ahlus sunnah bermazhab akidah Asy'ariyah Maturidiyah, mazhab Imam Syafi'i, tasawuf Imam Junaid, Syazili, Naqsyabandi, Qadiri, dan yang mu'tabar yang lainnya. Mauqif sikap kita terhadap pemimpin apa? Kita maunya negara kita, bangsa yang dirahmati. Maka dalam hadis dikatakan sebaik-baik negeri, sebaik-baik pemimpin yang pemimpinnya mendoakan kebaikan rakyatnya, rakyatnya mendoakan kebaikan bagi dia. Pemimpinnya disayangi, rakyatnya pun disayangi. Nah, kita maunya yang begitu. Itu gimana cara mewujudkannya? Mulai doain. Mulai, ya jadi antum kalau nggak sepakat nggak usah ngaji di ribat. Mohon maaf, ribat mendoakan kebaikan untuk para pemimpin dimanapun dia, negara apapun dia. Oh, kita bukan mau kritis boleh. Emang kita nggak kritis, kita semua kritis kok. Dan teman-teman ini terpelajar semua. Samping saya MA, walaupun mukanya masih unyu-unyu kan. Magister itu Bang Dik. Paling kritis di ribat nih orang nih salah satunya. Ada Dr. Aldomi, itu juga ngeri tuh kalau bicara. Ada Buya Asfi, faqih, muhaddis, ya khatam kutubus sittah. Ternyata pakar juga tasawuf. Di kita nggak ada kita ngomongin buruk pemimpin. Dari dulu, dari awal ribat muncul, bahkan sebelum pra ribat muncul, itu teman-teman Buya Asfi sangat mengerti mauqif saya, pandangan saya. Bukan karena takut si ini jenderal, enggak. Dari dulu kita sudah begitu. Ya, walaupun saya nggak nyoblos presiden sebelumnya, kita nggak pernah doain dia buruk. Coba antum track, ya, cari kembali kajian-kajian saya yang lama. Walaupun saya dicaci oleh jamaah, dibentak pakai takbir, kita nggak kemudian berubah. Kenapa? Yang diajarkan guru-guru kami, mursyid kami di thariqah, dilarang mendoakan buruk bagi pemimpin, kecuali si pemimpinnya sudah mulai menghina agama kita. Oh, kalau itu jihad kita Bang Dik. Jihad kita langsung. Emang gua takut jihad ya? Kita nggak takut jihad Pak. Kita takutnya berlaku jahat. Jangan sampai jihad kita itu jahat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.